tematik lirik Jawa yang populer itu sesuai dengan kondisi sosial politik, kondisi ekonomi, kondisi masyarakat gitu. Nah, patah hati tapi tetap mengekspresikannya dengan jogetan yang kalau itu dangdut juga. Ya, Cuma kalau yang berbahasa Jawa itu terhayati. Nanti ono sing nangis tenan. Mukanya walaupun joget tapi melek sedih gitu. Juga ngopo kok ndadak nganggo gojekan ya ketika mengungkapkan sesuatu, tapi itu memang tradisi mengungkapkan ekspresi kebahasaan orang Jawa, salah satunya celelean. Merasakan advantage atau keuntungannya ketika tinggal di Jawa dengan menguasai bahasa Jawa. Mungkin terus neng dadi karo tukang parkir ora digetak mungkin karena iso ngomong bahasa Jawa kan. Dok. Matur nuwun. Mas kula nuwun. Ketika aksara sebagai tools untuk mengekspresikan bahasa secara tekstual itu terpisah dari bahasa Jawanya. Tradisi kita memang tradisi lisan, tidak perlu bisa menulis. Nah, ini menulis itu di keraton. Menulis itu milik orang yang berpunya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Lagi-lagi kita kedatangan tamu yang serba bisa, tokoh Jogja, calon pemimpin masa depan. Dengar-dengar mau nyalon jadi wali kota ya bro ya? Repot mas kalau jadi wali kota kan job desk pertamanya kan ngurusin sampai wong sak Jogja tuh. Lagi opening aku wis disikat ya toh. Ini kan suara orang biasa toh. Betul. Dan tentu saja siapa lagi kalau tidak dengan Mas Paksi Raras Ale. Ya. Paksi Raras Ale Jabang Bayi. Mas Paksi, Mas Putut, yang sekarang jadi idaman orang-orang Mojo karena membawakan acara ngerasani. Sini ngeri bro, aku sebagai direktur Mojo, ya Allah, ya Allah. Itu juga istriku juga kalau habis nonton itu, wah mas mbok hati-hati. Anaknya sih cilik-cilik loh, ya wis temen. Dan ini Mas Paksi tentu saja teman-teman sudah banyak yang tahu ya kalau beliau adalah tokoh serba bisa, yo nyanyi, yo aktor juga ya. Ya kabehan pokoknya. Ya. Mencoba bertahan di dunia kesenian kudu iso ngapa-ngapa mas. Wingi malah wis mulai bertani. Terus punya istilah cah saiki konten kreator. Ada konten dia di IG itu apa ya? Pillow talk ya. Iya, ngobrol sama istri. Bantal, ya. Dan tentu saja yang luar biasa, beliau ini masih mau nguri-nguri kabudayaan, yaitu dengan membuat lembaga dan berkegiatan untuk mengurus mengajari anak-anak kecil untuk belajar aksara Jawa. Iya, betul. Karena beliau ini S1-nya Sastra Jawa UGM, S2-nya juga Sastra Jawa ya, UGM ya. Ini master bro, Bro, tanggapan masih lancar? Alhamdulillah ya. Setelah pemilu balik lagi ini frekuensi. Pemilu sempat kena. Oh iya, habis pemilu kan habis itu poso toh, ngerti dewe, makanya saya terus sergap di ngerasani Mojo itu gara-gara itu. Ya, jadi frekuensi pentasnya banyak panggung-panggung, banyak festival sudah mulai dibuka lagi. Dan terutama resepsi manten gimana? Itu kan jadi kerjaan yang rutin ya, itu ada terus nawang manten apa meneh arep. Pokoknya wong manten ning Yogya nek sing nyanyi dudu Paksi ketoke kurang samawa. Ya. Nek ra Paksi ben iki kurang ningrat ngono lho, ya ta. Venue boleh yang biasa ya kan. Kok catering boleh yang B gitu ya. Tapi penyanyinya harus Paksi band. Bro. Ya.
Ini kita mau ngobrol-ngobrol soal yang paling sederhana saja ya. Kenapa Ijane tahu tak tekok kene rapopo? Nggak apa-apa. Kenapa Anda begitu concern dengan bahasa Jawa sampai kemudian mengambil sastra Jawa? Termasuk bahkan magisternya MA-nya, S2-nya sastra Jawa. Yang pertama kalau dari latar belakang personal kan memang sudah mempunyai minat ya. Iya. Dari kecil minatnya itu tumbuh karena juga diinternalisasi dikempongi sama orang tua saya. Jawa. Kemudian lingkungan di keluarga itu kan juga lingkungan kesenian sing Jawa banget, sangat kental. Jadi mau nggak mau ya terpapar. Nah, tumbuh minat seperti itu terus masuk di sastra Jawa UGM itu pilihan pertama. Oh iya, hebat. Saya tahu kok pilihan pertama. Sebagaimana saya pilihan pertama filsafat. Karena kalau mau pilihan yang lainnya kan aku tahu kapasitasku sama mesti ra ketompo, kayak dhewe kok teman. Nek aku diketompo. Oh, diketompo. Karena utekku mesti ra nyandak. Ketompo malah drop out satu malah kacau ya toh. Aku ketompo filsafat meh drop out. Nah, akhirnya masuk, tapi masuk itu dengan kesadaran penuh ya, masuk sastra Jawa, sudah mempunyai background pemikiran bahwa aku kepengen di sastra Jawa. Kemudian kan kalau mahasiswa masuk di sastra Jawa UGM itu kan begitu masuk kan langsung seperti mendapatkan beban toh, kamu harus nguri-uri. Nah, itu mungkin uniknya jurusan sastra Jawa ya. Kalau masuk jurusan sastra Inggris Jepang kan nggak ada beban itu ya. Seolah-olah nggak ada beban itu. Ada sih bro, cuma orangnya luweh. Iqbal Aji Daryono itu lulusan sastra Jepang. Sak kalimat saya lulus satu kalimat aja sekarang nggak bisa. Ono wong Jepang lagi omongan balwing apa artine? Kurang ngerti. Nah, kalau di tempat saya itu beban nguri-urinya itu terus kemudian ya lulus, selain nanti harus kemudian survive atau melanjutkan kehidupan dengan mencari uang dari pengalaman keilmuan yang linear dengan apa yang dapatkan di kuliah, sekaligus harus nguri-uri. Jadi itu sudah jadi hal yang mungkin ya Mas, mungkin kaya wong nek masuk ke pesantren, mungkin ya aku nggak ngerti ya, itu lulusnya ya harus bisa mendakwahkan sesuatu. Nah, di sastra Jawa mungkin mirip seperti itu yang kemudian membuat kami bersama teman-teman, wah ini harus juga menyuarakan sesuatu ini dengan sastra Jawa itu. Mas Paksi ini akhir-akhir ini contohnya selalu pesantren, bro. Islam, pesantren. Bono apa ya? Kita memang macak kiai boy. Nanti aku rawani nek Oke. Saya setuju kalau perumpamaannya santri. Nah, artinya gini soalnya, kenapa perumpamaannya itu tepat? Karena santri mondok pesantren, memang kemudian punya semacam beban untuk berdakwah ya. Tapi profesinya bisa lain dia. Bakul bakso jadi pengusaha, jadi arsitek dan jadi dokter gitu. Tapi ada beban dakwah itu karena pernah nyantri ya. Nah, sama dengan Anda mungkin ya. Karena ketoke profesi yang Anda pilih pertama kali kan penyanyi kan? Mengoptimalkan bakat yang dipunyai sepertinya menyanyi itu, karena terus sing iso tak lakukan secepatnya untuk mencari uang untuk bertahan hidup. Wah, aku kita ndek bakat nyanyi dan mempunyai kultur kesenian di rumah, jadi ya itu yang pertama kali dioptimalkan. Iya, tur sorene pancen apik, rupane nak disawang ya toh. Ah, situ tak anggap privilege dari Gusti Allah aja lah. Dulu Mas Paksi ini kalau pentas zaman mahasiswa, aduh. Sing ning ngarep lapis 3 cewek kabeh, Bro. Waduh. Untung saya di bojo. Saya dulu sering ditanggap waktu kuliah, waktu masih jadi mahasiswa karena murah. Yo nek zamanmu yo kabeh murah. Ora tau ngenyang to, dadi seolah-olah iki pentas ning ditu karena ora tau ngenyang. Tapi sorry ini maaf ya, sekalipun wajah Anda memang terlihat tampak muda. Apa bener kelahiran 85? 85. Saya baru 38. Umur saya 38. Mas Indra 40 kan? 43 dia 43. Wajar lah ya kalau 43.
Peter Aku 85. Nya Jogja ya. 38, tapi watakku isih selikur terus. Tulan terus ngono lho Mas Ian, Mas. Oke, balik ke tadi itu maksudku gini. Kenapa pilihannya dulu, mohon maaf ya, tidak memilih menjadi guru SMA bahasa Jawa atau SMP bahasa Jawa gitu loh. Tapi aku jadi penyanyi ya, walaupun memang Anda sukses jadi penyanyi gitu loh. Saya pikir pengaruh pergaulan ya, maksudnya ke saya itu kan salah pergaulan maksudnya. Terlalu banyak bergaul, termasuk sama Vindra kayak gitu toh. Nah itu kan banyak provokasi-provokasi yang masuk. Wow, mosok meng dadi guru, mosok ayo melenting bahasanya seniman-seniman senior ayo melenting atau melompat. Wah, ternyata abot banget yang lakoni. Tetapi terus akhirnya itu jadi tantangan juga. Beberapa circle yang saya gaul itu terus, lah bakatmu ada, pengalaman keilmuannya ada, ya itu dikombinasikan terus nanti kalau bahasa sekarang dikomodifikasi jadi profesi lah. Nah itu yang coba hari ini diikhtiarkan oleh saya dan kawan-kawan itu. Ya sudah, terus akhirnya kombinasi apa yang dipunya, yang diparingi Gusti Allah, ada bakat kesenian sama kita wis nyebut Gusti Allah mana ya. Aku pengen ketok religi ngono. Peluangin yang religi gede. Nah itu terus akhirnya di dalam perjalanan saya memilih untuk memadukan itu yang hobi sama minat di kesenian sama hobi di kesusastraan Jawa dikombinasikan sehingga produk karyanya ya di sekitar itu aja. Nyanyi ya akhirnya ono keroncongane basa Jawa, maca patan, musik tradisi kayak gitu. Nek wis kalau di YouTube-nya itu kalau ada yang berbahasa Jawa ya, wah itu penontonnya jutaan. Sip pokoknya. Enggak gini, Bro. Ini kita masih di seputar menyanyi dan Jawa dulu ya. Semenjak Pak Mantos ya. Tapi kemudian Mas Didi, almarhum Didi Kempot, lalu ada kemudian yang luar biasa Denny Caknan, itu kayaknya kok penggemar musik berbahasa Jawa itu makin naik luar biasa. Dan saya pernah baca risetnya Spotify kalau nggak salah, mesin pencarian nomor 1 sedang naik daun. Kebetulan tesis saya kemarin kan tentang lagu-lagu Jawa yang mutakhir ini. Boleh dibagi itu. Angel garap tesis itu. Mengapa pertanyaan basicnya kan mengapa lagu-lagu Jawa yang bertema seperti ini naik daun? Nah itu yang kami teliti bersama pembimbing kemarin. Nah itu kan terus akhirnya risetnya melebar kemana-mana. Nah ini tren lagu berbahasa Jawa atau musik-musik yang berbau Jawa ini memang dalam sejarahnya selalu naik turun secara bentuk musik maupun tematik bahasanya. Nah itu misalnya ya di tahun 90-an itu pernah generasinya Mantos, CSGK dan lain sebagainya muncul bentuk campur sari seperti itu. Tapi temanya berbeda. Temanya cinta-cinta yang nyidam sari, yang cinta-cinta yang damai, cinta-cinta yang indah. Ya lembut. Lembut. Nah itu terus kemudian hilang. Sempat hilang kan? Atau turun lah ya? Turun lagi, muncul lagi di awal 2000-an dengan tema-tema yang lebih seronok kayak Cucak Rowo, Iwak Peyek dan lain sebagainya, lebih berbau, ada unsur-unsur seksualnya di situ. Tapi itu belum Mas Didi Kempot. Belum, tapi sempat, kalau Mas Didi kan hitungannya kan beliau melampaui periode itu ya. Iya, karena maaf saya potongnya. Tahun 98-99 itu saya kalau ke Surabaya kan lewat Solo naik bis. Itu Mas Didi Kempot masih ngamen dan itu ditunggu banyak penumpang itu. Didi Kempot belum terkenal waktu itu. Nah, Mas Didi akhirnya ikut gelombang yang awal tahun 2000-an dengan Cucak Rowo dan lain sebagainya. Akhirnya surut lagi. Nah ini muncul lagi. Kalau kemarin hipotesa saya dan kawan-kawan itu gejala sosial atau kondisi sosial dan politik itu memengaruhi.
Memengaruhi tema apa yang akan muncul gitu loh dalam lirik lagu. Oke, kalau sebentar. Kalau Mas Didi Kempot sempat dijuluki sebagai apa ya? Godfather of Broken Heart Heart. ya. Itu apa tuh masuk kategorinya? Masuk lagu-lagunya mendayu-dayu cintanya. Cinta yang mulai patah hati. Cinta Lirik-lirik yang mulai patah hati, mulai suka teki dalan anyar sampai ke Tatu Cidro, kemudian diteruskan generasinya Denny Caknan ini. Nah, kebetulan juga yang memantik memang Didi Kempot di awal 2019 sempat seperti itu. Nah, salah satu dugaannya adalah pandemi kemarin ketika orang-orang sedang merasa disadari atau tidak sedang merasa berduka, sedang merasa patah hati dengan kehidupannya, itu lagu-lagu itu jadi pelipur lara. Nah, ini nanti ke depannya kalau terus yang dilihat akan seperti apa lagi, pasti akan naik turun lagi. Jadi tematik lirik Jawa yang populer itu sesuai dengan kondisi sosial politik, kondisi ekonomi, kondisi masyarakat gitu. Nah, ini yang kemarin kemudian Didi Kempot memantiknya di awal 2019, kemudian beliau sedo pandemi. Nah, pandemi ini teman-teman seangkatannya Darboy terus Denny Caknan mengoptimalkan lirik lagu ini dan ternyata diterima. Ya, mungkin Mas Paksi belum masuk game yang jelas ya, karena saya mengalami di sastra. Ya. Itu begitu selesai reformasi, Mas Didi Kempot naik ya. Ya. Terutama Tanjung Mas, terus stasiun balapan gitu. Itu beberapa orang seniman di sastra itu membentuk sampai ini apa Sandalaras ya. Apa itu istilahnya musiknya sini? Campur sari ya. Campur sari ya. Dan laris. Belum koplo pada saat itu. Belum koplo seperti ini. Digabungkan dengan koplo ya. Masih campur sari warisannya CSGK Mantos diperbarui oleh generasinya Didi Kempot, Sonny Jos, terus Cak Dikin tahun 2000-an itu. Tapi kan lirik-liriknya meskipun patah hati tapi musiknya kan ceria, masih ada kebahagiaan atau Tanjung Mas dan lain sebagainya. Terus kemudian muncul Tanjung Perak di Tituwit, itu Sandalaras juga main seperti itu. Nah, akhirnya setelah itu surut lagi, hilang lagi. Kalau mau nonton di Tituwit itu ada di YouTube-nya Paksi Raras Band, itu bagus banget itu. Nah, itu terus akhirnya kurang lebih 5 tahun belakangan ini bahasa Jawa yang tema patah hati ini yang muncul lagi. Nah, kedepannya ini nanti pasti akan berganti lagi. Entah akan balik lagi ketika Koes Plus rilis tahun 70, Koes Plus pernah rilis lagu-lagu keroncong Jawa yang bersemangat pada saat itu di era Orde Baru awal-awal itu, atau entah seperti apa. Nah, ini nanti menarik akan dilihat kaitannya dengan situasi ekonomi, situasi politik kita. Nah, bro, bedanya dangdut biasa. Ini menurut saya ya, bisa saja saya keliru, ngakui rayo petek ngerti musik. Bedanya dangdut biasa dengan apa ya, semacam campur sari yang dikoploin itu ya. Tapi pakai bahasa Jawa. Mereka sama-sama menjoget. Liriknya sama-sama sedih tapi bisa dijogetin. Tapi kalau yang berbahasa Jawa rupanya kayak ali ini loh. Maksudnya itu yo joget tapi yo ketokne sedih ngono lho. Ambiar, makanya ada istilah ambiar. Ambiar itu saya penonton sebenarnya. Kalau di pentas-pentas kayak gitu tuh lebih seneng menonton daripada menonton di panggungnya itu. Sedih, patah hati tapi tetap mengekspresikannya dengan jogetan kalau itu dangdut juga. Cuma kalau yang berbahasa Jawa itu terhayati. Nanti ono sing nangis tenan. Mukanya walaupun joget tapi merem-melek sedih gitu. Ini ada yang menarik. Pas garap penelitian tentang ini juga sempat menyinggung ini juga. Jadi salah satu karakter individu orang Jawa itu kan selalu apa bahasane ngono ya ngono ning aja ngono kalau itu kan di tengah bencana, di tengah hal-hal yang buruk pasti ada dimunculkan sisi untungnya atau sisi yang baiknya. Nah, bersedih
dengan menjogetinya itu salah satu bentuk apa bahasanya hibriditas kita. Aku sedih tapi aku ya tetap kudu gembira. Jadi selalu berdiri dua kaki orang Jawa itu. Patah hati ning tetap kudu dijogeti. Tetap kudu dijogeti. Nah, tapi raut mukanya tetap ya, mengeluarkan air mata. Nangis tapi lo joget ngeleter gitu tuh. Ya kayak ngono dan nyenengke. Nah, itu dugaan ya. Itu maksudnya teman-teman yang nanti meneliti musikologi barangkali ngopo kok atau koreo mungkin ya itu kok karo sedih kok iso karo joget iso ngantek mekrok-mekrok kayak ngono kae. Nah, ini yang tapi dari sisi sosiologisnya kemarin terus barangkali ya karena wong Jawa ki selalu berdiri dua kaki, ketika seneng pun harus melihat apa kesedihannya, begitu juga sebaliknya. Nah, itu terbawa salah satu potretnya ya di panggung-panggung dangdut koplo itu. Dan temanya terutama yang era-era ketika aku mulai menyukai itu ya. Mak Mantos sebetulnya saya sudah mulai suka. Ya. Itu ya karena lucu menurutku. Yo kuwi sing sering tak sebut nih. Wong pamit tuku terasi ora bali-bali. Iki pola pikire piye? Ya ora kudu dipikir namanya sair ya. Cuma kadang-kadang geli dhewe. Langsung tenan jenius karo dlogok iki ya campur-campur gitu loh. Itu juga kemarin sempet tak baca juga, ngopo kok ndadak nganggo gojekan ya ketika mengungkapkan sesuatu. Tapi itu memang tradisi mengungkapkan ekspresi kebahasaan orang Jawa, salah satunya celelean. Mengkritik pemerintah dengan banyolan atau mengkritik kekuasaan dengan celelean itu kan gaya-gaya keseniannya orang Jawa toh. Mulai Basyo Sri Mulat sampai ke hari ini terus terwadahi 3 kali tuku terasi pirang-pirang sasi. Janjine lu ora bali-bali itu mesti nganggo celelean kayak gitu tuh. Jadi mau mengungkapkan sesuatu yang serius pun juga berdiri di dua kaki orang Jawa. Ya iki kudu ana celeleane iki. Ya memang seperti itu karakternya. Selalu mendua. Nah, audiens terbentuk, industrinya berarti bagus gitu ya. Dan aku kaget ya ngerti red card mereka itu ternyata. Wah, gila-gilaan. Wah, ratusan juta itu. Mohon maaf ya, mungkin band-band Jakarta kalah, bro. Wah, ini kan arus balik ini. Iya kan? Wah, itu hebat juga ya, ya. Itu sesuatu yang membanggakan ya, tren naiknya bahasa Jawa dalam medium musik itu sesuatu yang membanggakan bagi saya terutama ya. Ini berarti ada gelombang yang baik gitu loh untuk teman-teman yang nguri-uri itu. Terus akhirnya nggak hanya di musik toh, misalnya di film juga muncul film-film berbahasa Jawa. Persis. Laris banget. Film berbahasa Batak juga. Lokalitas memang mulai terakomodasi lah ya. Mungkin yang memicu atau yang memanti awalnya memang Jawa, karena memang ya 60% ya mungkin di Indonesia ya, tapi harapannya terus ini diikuti sama lokal-lokal yang lain. Terus akhirnya cuma yang mencetak rekor tetap isinya agak lain ya. Sebelumnya juga kan yang Batak juga Ngeri-ngeri sedap. Cuma ini mau keluar nih. Ini juga bahasa Jawa murni nih. Sekawan limon ya salah ya. Iya. Sekawan limon. Sebelumnya memang ini lebih berani nih. Siapa itu yang arek Jawa Timur itu? Bayu Skak itu sing bikin sequel 3 itu apa judulnya lalian. Lah ya sing Mas Anang melu. Nah, ya wis best. Itu kan ledakannya luar biasa juga gitu. Memang itu sih menurutku yang awal ya. Ya. Meskipun dulu-dulu juga sempat ya muncul tren kesenian bahasa Jawa yang menasional ya, misalnya generasi ketoprak humor atau Sri Mulat sebelumnya. Tapi film enggak, Bro. Ini fenomena baru ini. Ini baru muncul dan bersamaan toh dengan koplo dangdut basa Jawa ini gelombangnya naik ini. Nah, itu lumayan menggembirakan ketika mungkin ya kalau ini kan terus jadi opini pribadiku, mungkin ini adalah gerakan-gerakan lokal muncul ini, masyarakat kita memang sudah mulai pengen menunjukkan lokalitas setelah jengah dengan gempuran budaya yang masuk asing banyak banget memang itu. Ada sih teorinya itu ya. Tapi saya sendiri secara pribadi, Bro, kan aku pernah cerita ya, dulu kan mengawali karir kepenulisan jadi penggurit menulis geguritan. Itu saya begitu penyebar semangat sama Joyoboyo sempat mati waktu itu, saya berpikir ini tamat ini sudah. Tapi ternyata kebudayaan itu nggak seperti yang kita kira ya. Gitu. Pasti akan kalau
belajar dari masa lalu atau sejarahnya pasti akan naik turun, muncul lagi. Dan ketika misalnya aku ke Madura atau Tapal Kuda atau Banyuwangi, itu artis-artis lokalnya juga pakai bahasa-bahasa daerah itu juga ngetop-ngetop. Nah, itu juga menarik ya. Pertumbuhan seniman-seniman lokal itu kan sekarang tidak harus bermuara di Jakarta karena platform-platform sudah tersedia. Iya, terjadi desentralisasi lah ya. Terus YouTube bisa dioptimalisasi dari mana aja. Nah, ini peluangnya yang lokal-lokal ini semakin besar. Tak pikir tidak hanya di kesenian ya, sekarang terus konten-konten kreator nggak harus masuk TV, bikin YouTube di Makassar, mau di Papua, itu menarik tak pikir. Jadi tidak harus di pusat gitu loh ya, desentralisasi budaya itu. Bahasa Bugis juga mulai kan, film bahasa Bugis sudah mulai marak juga, dan ya penontonnya lumayan banyak. Alternatif lain bagi netizen atau bagi audiens ya, ketika gelombang film-film India, K-pop dan lain sebagainya, atau drakor-drakor, ini ada alternatif pilihan ini. Nah, alternatif pilihan yang baru ini kan selalu menarik perhatian toh. Nah, ini lokalitas ini salah satu keunggulannya dekat dengan penontonnya. Oke. Salah satunya bahasa, misalnya kayak Bayu Iska Isokan, wah itu bahasanya ibuku, bahasanya simbahku, sehingga ditonton diaspora pun aman gitu loh film-film seperti itu. Nah, ini faktor kedekatannya dengan akarnya ini yang tak pikir perlu dibaca oleh pihak berwenang. Oh ya, ternyata mungkin barangkali bisa ke situ loh. Dan bahasa Jawa ini kalau tidak salah menurut riset tahun 2022 itu pengguna bahasa lisan masih 10 terbesar di dunia. Masih sekitar 60 sampai 70 juta kalau di Indonesia aja loh. Itu kan gede dibanding banget. Jumlah negara sing cilik-cilik ning Eropa ya enggak ada apa-apa ya. Cuman 5 juta, 6 juta mereka kan duduknya. Memang secara tutur memang tinggi sekali. Jadi kalau berbicara, kalau balik ke kesusastraan Jawa, yang dirisahkan apa yang dilestari, kalau bahasanya itu aman-aman saja kalau menurutku ya. Meskipun ada terus sekarang anak-anak kecil generasi baru yang gen alfa mungkin udah nggak bisa bahasa Jawa. Anakku kan percampuran Mas antara Jawa karo Sumatera atau 50-50 toh. Ibunya kan Sumatera, tapi aku selalu optimis engko suwe-suwe iso akan terpapar karena bahasa Jawa itu diperdengarkan di mana-mana. Nggak hanya di percakapan sehari-hari, di platform seperti ini pun, YouTube seperti ini pun mesti muncul. Suwe-suwe engko iso. Jadi kalau bahasanya, Anda nggak sempat khawatir itu? Kalau untuk kebahasaan tidak, karena melihat sempat khawatir bro. Karena sampai dia kelas 4 itu hampir nggak bisa bahasa Jawa. Terus mulai saya minta sering ngobrol naik kelas 5 waktu itu ya. Ngobrol sama teman-temannya yang mulai berbahasa Jawa gitu. Terus sering nek mulai saya kadang lama di kampung halaman. Tak suruh bergaul terus ning rumah. Yo terus awalnya yo terus dimedok-medokke ben ketok iso basa Jawa ya toh. Tapi ya lama-lama saiki wis ya wis iso lah, iso bisa. Tapi mungkin bahasanya akan menemukan bentuk baru ya. Bahasanya akan menemukan bentuk baru, misalnya terus ketika generasi hari ini atau generasi ke depan dituntut untuk kromo inggil lagi atau basa alus lagi, ya mungkin tantangannya di situ. Tapi bahasa Jawa dalam bentuk-bentuk terbaru yang lebih akrab seperti ini itu masih relatif aman kalau menurut pendapatku pribadi ya Mas. Karena jumlah penuturnya masih sangat banyak. Betul. Masih direproduksi terus di berbagai macam aksaranya. Nah, sebelum ke aksaranya. Saya pernah ketika masih Facebookan, saya pernah mengkhawatirkan soal anak saya ini di Facebook, di dinding Facebook. Terus ada seorang peneliti senior yang bilang begini, itu kan kekhawatiranmu yang tidak masuk akal dalam tanda kutip. Kenapa anakmu harus bisa berbahasa Jawa? Wah, aku yo madeg juga. Yo ngopo yo anakku gitu. Yo tapi yo mosok ora iso basa Jawa. Wong aku iso basa Jawa. Lingkungan di Jogja berbahasa Jawa. Tapi pertanyaan itu memang membuat saya tidak menjawab lagi. Kenapa ya saya harus khawatir anak saya tidak bisa berbahasa Jawa. Nah, pertanyaan itu akan saya lempar ke Anda sebagai ya orang yang saya anggap pakarnya lah. Kalau masih hidup di native Jawa, misalnya
DIY Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya ya, yang memang pengguna bahasa Jawa secara native, di suatu momen-momen kehidupan itu bahasa Jawa akan membantu proses interaksi sosialnya. Itu bahasa Jawa, menguasai bahasa Jawa itu bisa menjadi tools untuk membantu kehidupan menjadi lebih baik. Misale ngenyang barang neng pasar. Secara komunikasi, kalau kita ngomong secara komunikasi secara sederhana kan ya ngomong bahasa Indonesia aja nggak apa-apa toh. Tapi kue ngomong basa Jawa karena karakter sosial bakulnya itu masih sangat Jawa, regane bisa lebih mudah. Okay. Itu keuntungan guna sosialnya. Guna sosialnya. Nah, itu lebih spesifik lagi guna sosial ekonomi. Akhirnya tidak akan jauh-jauh dari bahasa Jawa menjadi tools untuk membantu kehidupan, tidak hanya di ekonomi nantinya. Misalnya relasi sosial ketika berumah tangga hidup neng desa, misalnya kayak neng Sleman gini. Menguasai bahasa Jawa dengan strata yang lebih halus, lebih kromo inggil, menguasai ngono kuwi akan lebih akrab, akan lebih mudah diterima. Karena karakter orang Jawa loh ini bisa menjiwai kejawaannya melalui bahasa ini. Jadi hal seperti itu nantinya akan dibutuhkan meskipun berkomunikasi dengan bahasa Indonesia itu ya gak apa-apa neng desa, tetapi bahasa Jawa bisa menjadi tools untuk menambah kemanfaatan hidup mungkin ya. Kalau di lingkungan. Aku secara pribadi ya kan gini bro, bahasa Jawa itu saya setuju dengan almarhum Profesor Damarjati Sumpah. Iya. Basa kang mawa rasa. Ya. Jadi orang timur itu kan rasa ya. Rasanya lebih dominan ya. Sehingga terma ungkapan-ungkapannya, ekspresi kebahasanya itu pasti beda. Nah, karena itu bosone itu mawa rasa. Di hal-hal tertentu ketika saya sangat emosional atau sedih, itu yang terekspresikan tetap isi basa Jawa nih aku. Walaupun udah nggak ada proses penerjemahan ya di kepala saya ya. Kalau karena saya studinya memang cuma bahasa Jawa ya sing tak kuasai, saya membenarkan itu. Ada aspek-aspek atau unsur rasa yang melekat di situ dan itu relate sama kondisi sosial kita yang ngopo-ngopo nganggo rasa, mengedepankan rasa. Nah, itu kalau dibaca dengan perspektif budaya lain pasti akan berbenturan soalnya. Lah ngopo ngomong basa Jawa kok selain menguasai vocabnya harus menguasai intonasinya. Misalnya muni nyuwun sewu kan reso nyuwun sewu. Kan reso kayak ngono. Nah, itu kan aspek-aspek rasanya menempel di situ toh. Terbentuk nenggon intonasi, terbentuk nenggon cara kita mengartikulasikannya misalnya. Kula nuwun ngono ya ora dong kula nuwun. Dan ini juga bro, makin banyak orang itu karena dulu makin banyak anak-anak dari luar Pulau Jawa yang sekolah di Jawa dan bisa berbahasa Jawa dan mencoba berbahasa Jawa. Iya, dan mereka suka gitu. Itu uniknya ya, karena mungkin nek dugaanku mereka merasakan advantage atau keuntungannya ketika tinggal di Jawa dengan menguasai bahasa Jawa. Mungkin terus neng dadi karo tukang parkir ora digetak mungkin karena iso ngomong bahasa Jawa kan. Misalnya mahasiswa yo. Pinten Pak, wis 3.000 ora. Nek mau ngomong berapa Pak iso gojing. Nah, itu kan jadi tools bahasa Jawa terus jadi lebih akrab nih karo sapa-sapa. Karena kan orang Jawa sekali lagi rasa ya ini kan pemeo lawas ya. Orang Jawa itu dipangku mati. Ya memang bener kuwi. Dipangku mati. Ya wes salah satu metode mangku paling gampang ya pakai bahasa Jawa yang halus. Dan di zamanku itu kan cara menggoda mengerjai orang-orang itu kan dengan bahasa Jawa. Sering tanya kan. Oh iya. Bangsa sing terima kasih ya Pak Segawon. Kocok ono bro. Cah Sumatera yakin meh bro. Kalau terima kasih ya Pak Segawon. Itu yang menarik. Aku pengen suatu ketika mencoba ya misalnya terus hidup di Aceh itu diblasukke ora lho karo Aceh. Dengan visual-visual yang paling lucu ini masih ingat ini soalnya yang mengucapkan ini tokoh nasional ini. Itu saya tahu persis wong dia dulu itu ketua organisasiku. Iya. Dia saking pedenya dan belajar memang bahasa Jawa. Pede berlatih.
itu suatu saat mau pinjem alat masak lah ke tetangganya Simba itu. Orang inilah kan keras. Dok. Matur nuwun. Mas, kula nuwun, matur nuwun. Wih, sing kurang ajar le ngajari. Oh, kalau itu enggak. Kalau Segawan saya sengaja. Oh iya. Nah, dia hanya masih bingung. Itu harusnya matur nuwun atau kula nuwun. Dia tahu dua-duanya. Iya. Cuma pede. Dok, matur nuwun. Itu mungkin gejalanya kayak kita belajar bahasa Inggris awal-awal itu ya. Arep greeting ngono wis bingung sikit lho. Wis ndredeg. Oke, nah bro, kita mulai menginjak ke soal aksara. Iya. Gini. Bukankah fenomena bisa berbahasa dengan fenomena bisa beraksara itu memang dua hal yang biasa saja? Misalnya ini arek-arek gitu ya, banyak lah teman kita yang Muslim ya bisa Al-Fatihah, tapi belum tentu bisa baca tulis Al-Quran, baca tulis Arab. Oke. Sama saja saya sangat fasih berbahasa Jawa. Mbok kei aksara jonglebak aku. Yakin aku tuh mung matur nuwun. Ya paling ibu wacane apa? Sugeng rawuh biasa paling sering muncul kan itu di Malioboro. Nek ora ya anu Malioboro ya. Anggeran aksara Jawa Malioboro. Nah ini yang menarik ya, ketika aksara sebagai tools untuk mengekspresikan bahasa secara tekstual itu terpisah dari bahasa Jawanya. Di satu periode di dalam sejarah Jawa kan terpisah ketika muncul aksara Latin terutama ya, alfabet. Nah itu akhirnya terpisah toh. Bahasa Jawa kemudian sudah lebih bisa bebas, tidak harus tekstual dengan aksara Jawa gitu loh. Tidak harus nempel. Karena ada medium lain yang akhirnya dipaksakan untuk menjadi populer. Mau tidak mau kan diakui menjadi bahasa nasional, aksara nasional, aksara untuk perniagaan, aksara untuk macam-macam kan alfabet pada saat itu dan direproduksi berbagai macam ya media massa tahun 20-an sudah pakai alfabet semuanya terus bahkan teks-teks kenegaraan kita sudah pakai itu. Nah ini bahasa Jawa akhirnya tercerabut dari aksara Jawanya. Nah ini yang sebentar bro. Menurut Anda yang memang belajar, ya, memangnya masyarakat Jawa itu bahasa melekat dengan keberaksaraan? Ada dua kacamata. Ada dua kacamata versi pakar ya. Ini bukan versi saya ya. Anda sudah saya anggap pakar. Wah, enggak. Ora wani iki ditonton nasional ya. Ada dua. Jadi ada satu faham yang memang fahamnya adalah menempel aksara dan dalam kesusastraan Jawa ya, menempel dengan bahasanya. Ada satu faham lagi, kata para pakar, tidak, tradisi kita memang tradisi lisan, tidak perlu bisa menulis. Nah ini menulis itu di keraton. Menulis itu milik orang yang berpunya atau maksudnya ningrat lah. Ya. Ketika sebelum keraton wilayahnya ke kasta tertinggi Brahmana itu. Betul. Wilayahnya Brahmana kemudian wilayahnya kesatria di keraton akhirnya juga menjadi wilayah-wilayah yang eksklusif. Jadi sastra Jawa pada saat itu kalau menurut paham yang versi lisan ini, keberlisanan ini, sastra Jawa itu juga posisinya dari dulu sejak zaman katakanlah Singosari misalnya ya. Ya posisinya seperti ini, yang bisa mengakses aksara Jawanya tidak banyak. Jadi aku gitu yang bisa Anda gitu kan. Sithik wong semene ora iso kabeh yakin aku. Begitu juga zaman dulu juga seperti itu. Sing iso mungkin Ken Dedes karo Ken Arok mungkin. Masyarakatnya nggak bisa karena memang tidak ada ruang untuk belajar itu toh. Itu milik golongan yang eksklusif aja. Yang ada di puri-puri di ini ya. Dan mediumnya kan tidak semasif seperti ini Mas. Dulu kan sastra Jawa tidak dicetak atau diduplikasi sebanyak ini toh. Ditulis tangan mungkin satu teks itu salinannya juga cuma 3 atau 5 atau bahkan satu bahkan cuma satu-satunya dan dianggap pusaka sehingga yang bisa membaca hanya tataran tertentu atau golongan manusia tertentu. Jadi rakyat ya ngertine terus dituturkan. Sehingga muncul budaya ini versi lain ya, budaya nyantrinya juga seperti itu. Orang datang mendengarkan si pendakwahnya atau
atau apa gurunya itu menceritakan kesusastraan Jawa. Oke. Nah itu salah satu versi ya. Tapi kan untuk membuktikan itu tuh perlu angel banget membuktikan mau kita nggak hidup di zaman itu lagi. Dan saya tidak akan bertanya Anda lebih sepakat ke versi yang mana. Iya. Tapi yang saya mau tanya lebih spesifik lagi, kenapa kemudian Anda merasa perlu nguri-uri aksara Jawa? S1 saya itu dulu konsentrasinya filologi. Pernaskahan, bacanya manuskrip. Wih, jadi emang pakar. enggak IPK nelek banget bener Tapi kan S2. Nah itu setelah fokusnya studi ke situ, kemudian baru mendapatkan bahasanya Ben keren, hidayah. Iya. Bahwa ternyata ada banyak sekali PR-nya yang belum diungkapkan. Dan salah satu metode terbaiknya menguasai aksara Jawanya itu. Nah, manuskrip yang jumlahnya masih sangat banyak itu ada knowledge yang banyak sekali kita orang rampung-rampung mungkin 2 generasi lagi nggak selesai itu seandainya itu dikodifikasi lalu disistematiskan sebagai sebuah pengetahuan gitu. Nah, yang paling modern di British Library atau Leiden aja sampai hari ini kan belum selesai toh, yang mereka sudah sangat modern menghonori pembaca, penerjemah, pengalih aksara aja belum selesai. Apalagi koleksi-koleksi yang masih yang nggak usah banyak-banyak. Di Jogja aja ada 3 perpustakaan toh yang atau skriptorium yang menyimpan itu di Pakualaman Keraton Sonobudaya itu aja paling baru 10% kok yang terbaca. Nah, itu sementara banyak sekali knowledge alternatif mungkin bahasanya hari ini tentang misalnya apa cara nyantet uang misalnya itu ada atau cara gendam uang kan enak ya golek jodoh atau pesugihan atau misalnya yang lebih realis misalnya tentang merawat lingkungan atau tentang mengobati mental health misalnya itu saya yakin sekali ada. Dan yang terbaca baru permukaannya toh. Nah itu dengan PR seperti itu jadi ini harus ada yang memprovokasi ini untuk tergugah lagi nih untuk nguri-uri aksara Jawanya. Karena terus kemudian yang kami bisa setelah lulus ya iso nemeng aksara Jawa ya kenapa tidak ya wis itu aja yang digas yuk kita bukan terus menjadi heroik kita mengaksarakan Jawa semuanya ben kabeh iso terus yang penting kita memulai dulu. Yang penting memulai dan ada orang yang tertarik iya, gitu kan, dan saya lihat akhirnya ya nama lembaganya kan Jawa Cana. Kalau saya lihat ternyata banyak ya yang tertarik ya. Awalnya tidak juga Mas. Jawa Cana itu kan dari tahun 2016 toh. Awalnya tuh nyari murid 2 aja susah sekali. Oh ya? Wah, sampai padahal anakku nek jane cedak karo nggonmu aku pengen nih. Itu wes gratis, sok-sok nek pas kami itu punya tabungannya berlebih disuguhi gorengan. Iya. Awalnya tuh susah sekali. Nah, hype-nya itu bersamaan dengan naiknya film terus film Basa Jawa, lagu Basa Jawa itu 2019-an ke sini tuh baru kami merasa percaya diri, ternyata gaya ya sekarang Jawa Cana bisa nolak murid ya. Dulu itu tenan Mas ngantek. Nek nonton fotonya itu saya ini ya bagaimanapun saya ikut senang lah. Iya. Nonton foto-foto Anda pas pertemuan Jawa Cana itu. Wah, ya oke banget sih bisa pengen ngerti aksara ternyata. Jawa. Nah itu trennya juga baru naik itu juga. Kami juga jadi mongkok ya loh. Wah, ternyata iso gaya juga ya. Terus dibuka formulir pendaftaran dibatasi cuma 15 orang karena kapasitas meja kursi kita cuma segitu toh. Nah sing nolak iki kaya rasane kaya ngerespon wong war tiket kalau Mas. Sorry wis entek kotane. Gaya banget aksara Jawa lho. Dasar ya. Gaya. Tapi ini fenomena yang menarik akhirnya terus kami ngelakoninya juga terus lebih senang. Iya, terus banyak yang datang dan dengan ketertarikan karena terus salah satu prasyaratnya kan memang ini berkomitmen loh ya dikasih gratis 4 kali pertemuan selama sebulan ini komitmennya ya toko terus gitu loh. Kami tidak menjanjikan sertifikat atau apa-apa gitu. Kurikulumnya itu 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Itu dijamin bisa menulis dan membaca. Asalkan
neng kelas ora yo glothekan apa. Iya. Asalkan gitu. Bisa. Secara basic itu bisa. Bisa, minimal bisa membaca ya. Bisa membaca dan menulis. Menulis yang dasar. 4 kali pertemuan. Kan angel, Bro. Nek ra apik tulisannya yo janjane itu juga sejak awal silabus yang kami susun, dan itu kami susun sendiri juga setelah Jawa Cana menyusun setelah kami trial hampir 7 tahun kita ketemu metode ini yang paling ringkas, karena dulu pernah dicoba selama 6 bulan ngono ku ya endurance-nya juga kendor. Akhirnya terus ujuk apa meneh ya ngajari, akhirnya metodenya itu kami mampatkan 4 kali pertemuan. Pokoknya yang penting iso maca nulis. Cepet tuh, Bro. Itu 1 kali pertemuan berapa jam? 2 Kira maksimal 2 jam. Selesai paparannya itu 90 menit selesai, tapi nanti biasanya ngocehe to njuk takon, "Mas carane ben entuk yang piye?" Diskusinya itu sing marai dawa banget ya. Mas wetonku cocoke aku ngopo? Cocoke kowe golek duit sing akeh. Engko wetonmu. Aku bisa kelingane meng pepet, layar. Iya. Pangkon ya. Itu kami ajarkan semua sampai ke jadi paling enggak ketika ditanya lulus Jawa Cana sebulan itu bisa apa? Nanti kalau di Malioboro pas foto-foto itu bisa baca tulisannya. Yang tulisan-tulisan itu loh, sekarang banyak toh saya Jawa. Paling ora iso maca kalau. Oke. Nah, Bro, itu kan aktivitas yang memang Anda sukai ya. Iya. Dianggap penting juga. Apalagi tinggal di Jogja yang notabene adalah salah satu epicentrum kebudayaan Jawa. Iya. Ada nggak sih daya dukung pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap orang? Indra langsung kacamata tiba. Ini menjawabnya perlu Jawa Cana itu diniatkan menjadi indie awalnya. Iya. Gerakan independen. Nggak begini loh maksudnya. Apa yang Anda kerjakan itu kan seharusnya diinisiasi oleh pemerintah, mau baik pemerintah lokal ataupun pemerintah pusat. Karena itu hal yang strategis dan penting. Iya. Kan iki ono wong satu komunitas sing wis tulus ikhlas. Bertahun-tahun sampai menyusun kurikulum dimulai dari golek murid sidik saiki wis kaya tiket war gitu ya. Ono perhatiannya ora. Ono lho. Iki pertanyaannya memancing aku wis lah geter lambeku pengen ngritik lho. Loh, ya dikritik apa-apa. Kami bekerja sama bekerja sama dalam berbagai dengan pemerintah dalam beberapa proyek pelestarian aksara Jawa. Tetapi secara pergerakan komunitas sebenarnya kami memang independen. Iya. Nah, independen. Itu enggak inilah. Dan kalau misalnya ditanya kurang piye pemerintah, kurangnya banyak untuk ini. Maksudnya bukan terus kurang banyak, kurang perhatian atau apa, tetapi melihat kurang perhatian. Iki aku berusaha ngelus ya mau iki briefing iki untuk ngritik nanti yang kita bikin nanti kita bikin konten ngerasani khusus ngeritik kayak gini ya, saya mau. Enggak, ini pemerintah juga butuh masukan. Ini potensinya besar, bukan hanya potensi yang sangat klise yang saya omongkan tadi ya untuk membuka knowledge atau potensi pelestarian yang sangat-sangat proposalis tadi ya yang. Tapi potensi kecilnya itu besar untuk skup epicentrum Jogja misalnya. Aksara Jawa ini bisa dijadikan salah satu penghias pariwisata loh. Itu saja dulu, yang kecil-kecil dulu aja. Maksudnya rasa terus yuk sinau bedah weton apa filosofinya. Misalnya terus ini dioptimalkan. Barangkali kita bisa seperti Thailand atau di Korea yang secara visual kota akan menjadi lebih menarik dengan hiasan-hiasan aksara Jawa itu yang kecil-kecil aja. Nah, ini celah-celah seperti ini bisa dimanfaatkan sebenarnya. Kenapa tidak gitu loh. Nah, ini sementara kan perhatiannya selalu kalau bicara pelestarian itu kalau dari pemerintah kan selalu koyo ralas kowe. Wah wis. Jadi perhatian penguasa itu kan nguri-uri itu kan kacamatanya selalu kepengen menjadi
balik Renaissance Mojopahit, selalu pengen numpak jaran meneh. Selalu kepengen ngopo-ngopo nganggo jarik, nganggo blangkon. Sementara kan kondisinya berbeda. Nah, ini kita juga harus peka sebagai pelestari ketika kondisinya memakai aksara Jawa iki numpak Vespa ya ora apa-apa sekarang. Kayak ngene, Bro. Mohon maaf yang sering dipakai untuk apa kuwi sing apa ya istilahnya sing nari masal ning dalan kuwi jenenge flash mob. Sing nari apa kuwi? Itu kan keren banget. Yo nganggo kaos yo ono sing letan yo kan tiba-tiba wah. Nah, ya kalau teori kebudayaan begitu ya harus peka menghadapi perubahannya. Kebudayaan adalah perubahannya itu sendiri toh. Nah, ini harusnya ini terbaca. Jadi wacana tentang nguri-nguri itu tidak terus balik lagi pingin jadi kerajaan yang dulu yang menang melawan tentara Tartar lagi. Iki wis tahun 2024. Terdadak ora usah dibaleni le nyokot buah mojo ya to. Wis ngertine Pak. Wis kesuwen. Saiki nek harga kerajaan wis ra iso nanti dibilang kamu genosida kalau jadi peka itu nggak apa-apa karena kalau yang mempelajari kebudayaan Jawa kan selalu harus melihat dinamika perubahannya. Nah, barangkali hari ini yang harus dibaca perubahannya ini loh. Ketika terus misalnya ya aksara Jawa kan dekat dengan ranah visual misalnya ya. Sekarang sudah ada untuk nyebut Canva misalnya atau apa. Iya. Kenapa tidak didekatkan ke situ? Kenapa balik lagi ke kalau ngajari nguri-uri aksara Jawa adalah natah prasasti lagi. Kuwi tahun 700 Masehi ngono kae lho. Saiki nek misale nggawe prasasti nganggo Canva ki ya ora apa-apa. Nah, maksudnya tuh ini yang kita baca itu kepekaannya dengan kemutakhiran itu loh. Harus kiwari toh. Nah, ini yang saya pikir perlu kita dudukkan bersama. Jadi berbicara perlindungan itu tidak harus mengembalikan yang kuno, karena yang kuno itu sudah pasti akan menjadi masa lalu. Nah, ini kedepannya seperti apa? Jadi ketika medium lain seperti musik dan film sudah berhasil memperbarui atau meng-up-to-date-kan bahasa Jawa ke situ, nah aksara Jawanya juga dibawa ke sini aja. Jogja iki seniman visualnya oke, seniman tipografi oke, kok mosok gawe tipografi aksara Jawa sing apik ora iso. Mosok Farid Steviar nulis nganggo koyo ono aksara Jawa misalnya ya. Itu harusnya bisa loh. Terus malah nyenggol Farid Steviar barang ini. Nah, ini maksudnya tuh stakeholder membaca ini juga biar peka, karena apa yang nantinya akan melestarikan atau yang akan ngunduh itu ya generasi-generasi di bawah kita. Persis. Makanya kami selalu fokusnya ke generasi muda, anak-anak dulu. Kita cekoki dulu aksara Jawanya. Nanti mau ditulis seperti apa, mau dijadikan tato ya silahkan. Oke. Nah, ini ojo tekan sing galak ngono iki malah ra. Ya. Balik. Saya pikir sudah sing arep kok meh diajari karo Mas Maksi nato aksara Jawa. Ya, saya pikir pemerintah sudah bagus. Enggak, cuma perlu dioptimalkan. Enggak apa-apa ini, Bro. Dalam hal seperti ini yang dihadapi oleh sampean ya, oleh Mas Paksi ya dan kawan-kawan ya. Sebetulnya apa hal strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya? Mau tidak mau harus, kalau berbicara konteks pelestarian kebudayaan ya, mau tidak mau harus menjadi muda. Karena secara jumlah, misalnya jumlah yang akan terdampak anak muda kan banyak sekali toh. Riset pemilu aja kemarin yang diserang generasi pemilih pemuda. Nah, ini kan banyak sekali. Nah, yang ini aja fokusnya ke sini aja. Meskipun terus tidak mengeliminasi yang golongan klasik, golongan klasik. Kurang nyebut tua loh. Enggak, soalnya kalau di mohon maaf ya. Ini mungkin perbandingannya tidak bisa apple to apple, tapi fenomena ini juga marak. Misalnya sekarang banyak pesantren yang mulai khusus menerima orang-orang yang sudah dalam tanda kutip pensiun, tapi sudah mapan. Oke. Supaya mereka lebih dulu ketika bekerja, ketika produktif itu tidak sempat belajar agama. Sekarang udah pensiun, udah saatnya menyiapkan dalam tanda kutip kematian atau kebijaksanaan lah, supaya tidak terlihat horor ya. Mereka ke pesantren lagi dengan kurikulum tertentu gitu. Oh, ini menarik loh. Nah, jangan-jangan yang seperti ini juga, misalnya aku menyadari ini penting gitu ya. Ya. Mungkin mau melu sepisan tur
jangankan gratis, bayar pun berani gitu ya. Iya. Ning yo pemerintah juga terus cul tangan, ngono lho maksudnya iki. Mancing meneh to iki. Ya tapi fenomena itu terjadi loh, Iya. kerinduan gitu, atau rasa bersalah. Nah, ini menarik. Tapi yang bisa kami lakukan sesuai kapasitas dan energi kami di Jawacana hari ini baru menyasar ke generasi muda ya. Itu pun sudah tepat. Karena kami kan pelakunya ya masih muda toh. Mungkin besok 2045 ketika kita benar-benar generasi emas, saya mungkin membuka kelas untuk para pini sepuh. Mungkin karena terus seturut dengan fisik saya mungkin ya, guys generasi emas ada umur swidak ya buka aksara Jawa wong tua-tua yang merasa bersalah mungkin. Tapi sekarang yang bisa kita lakoni karena energi kita juga terbatas, pengajarnya terbatas ya sudah yang paling dekat aja. Dan itu ternyata dengan memanfaatkan fenomena kemudaan ini kami juga mendapatkan keuntungan. Mereka kan anak-anak muda ini kan mempunyai apa ya bahasanya ki sosial medianya atau pemberitanya eksponensial ya, melu pisannya posting. Nah itu yang menguntungkan juga, menguntungkan gerakan kami juga jadi getok tularnya ke algoritma teman-teman mereka itu juga cepat banget gitu. Itu yang menjadi salah satu kekuatan komunitas kami tak pikir mengaktualisasikan ini sesuai selera atau sesuai karakter pengajar dan ininya anak muda. Kalau misalnya pemerintah dalam hal ini misalnya Kementerian Pendidikan gitu dan Kebudayaan, aku nomenklaturnya lali gue, misalnya mau mensupport hal-hal seperti ini supaya lebih masif dan terjadi peningkatan secara kualitatif, apa yang bisa dilakukan tuh? Di beberapa sektor pelestarian lain sebenarnya pemerintah sudah memulai ya, misalnya di bidang film misalnya negara akrab dengan anak muda, misalnya film difasilitasi, festivalnya dirangkul. Nah ini mungkin metode seperti itu yang bisa terjangkau oleh pemerintah dalam program-program jangka pendek mereka. Ya, dibuat pangeram-eram lah ya panggungnya. Iya, jadi ketika terus ini fenomena pendengar musik bahasa Jawa sedang tinggi ya, anak mudanya diajak duduk aja. Anak mudanya diajak duduk. Tapi sayangnya sekali lagi pelestari kebudayaan itu suaranya masih banyak sepuh. Kalau film tadi kan pelakunya memang anak muda. Sing sepuh ki meng siji loro. Tapi kalau bicara tentang kabudayan apalagi Jawa, wah sing do mangkat sing do nggawa keris Mas. Nek rapat. Kuwi padha karo nek merapat memajukan seni pedalangan. Sing ribet banget toh. Sing cano aku sapa? Apa seni tradisional yang lain? Iya, nah. Ini lag-nya mungkin di sini di dalam kesusastraan Jawa. Jadi di forum itu yang sering saya alami, saya jadi antagonis nanti. Kowe iki sapa? Kowe sapa cah nom srogol gerusak-gerusuk kowe ngrusak paugeran. Wis. Kayak gitu yang bisa kami lakukan terus akhirnya menempuh jalur independen. Nah, padahal yang kayak gitu sebenarnya bisa difasilitasi oleh pemerintah kan? Karena kalau yang ngomong pemerintah yang fasilitasi kan beda kan? Iya. Ini mungkin itu tadi dirangkul aja nggak apa-apa. Maksudnya yang muda ini juga ya jangan diremehkan karena misalnya terus kowe sapa? Lho aku ki ya wis melakoni 5 tahun lebih loh. Maksudnya kita konsisten misalnya ya komunitas yang ini kan banyak juga. Sebenarnya kami bersama kawan-kawan yang penggerak komunitas juga nggak hanya di Jawacana menunggu. Menunggu karena mereka kan secara parsial ya tersebar ngajari 5 orang, 2 orang itu. Dan fenomena ini mohon maaf itu bukan hanya aksara Jawa loh. Iya. Di Bugis juga ada mulai bangkit orang anak-anak muda pengen belajar aksara Bugis lagi gitu. Maksudku mbok iya mumpung cah enom-enom ini mempunyai perhatian di situ, energinya sedang meluap-luap di situ, terus exposure-nya juga besar di situ, mbok iya gitu loh. Jadi ya mungkin terus untuk konteks pelestarian warisan budaya ini ya kalau mau win-win solution bikin 2 versi enggak apa-apa. Ini yang versi klasik, ini yang versi Kaneman misalnya gitu. Kan selalu begitu toh dulu ketika terjadi friksi antara pini sepuh kan ya sudah jalan dua-duanya bisa. Nah, ini mungkin bisa difasilitasi seperti itu. Jadi
sing enom ya ora rikuh. Maksudnya tidak rikuh ki apa? Sungkan. Nah, sungkan dengan sungkan ya. Jadi biar ini gelombangnya anak muda ke arah sana. Kan muaranya sama toh, sama-sama nanti kejawaan lestari kembali seperti Mojopahit misalnya. Tapi kan memang jalurnya berbeda. Nah, ini barangkali yang di sini nih mumpung energinya sedang besar sekali. Gara-gara media sosial. Itu. Bro, terakhir sekali karena udah hampir 1 jam. Apa kendala terbesar Anda dan teman-teman dalam mengajar aksara Jawa? Jadi prakteknya itu apa yang paling susah tuh? Hari ini biaya. Karena wis paling pokok komunitas manapun ya biaya. Karena secara prakteknya kami sudah trial and error misalnya terus mentor, silabus bla 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 sudah jadi biaya. Kalau misalnya ini nanti biayanya ini bisa diperbesar, insya Allah dayanya juga akan lebih besar. Kayak nambah buat listrik kok Mas ngene iki Mas Nian. Iya, betul. Betul. Nek tok tambah daya, aku bisa meng-hire mentor lagi, aku bisa menambah hari lagi, bisa menambah meja kursi lagi. Sudah paling bahkan tempatnya mungkin bisa paling pragmatis aja. Duplikasi di beberapa tempat. Kalau untuk publikasi atau promosi kami sudah terbantu secara organik bersama teman-teman. Buzzer-buzzer pro bono itu banyak di Twitter ya. Misalnya saya posting ini di repost sama yang lainnya itu keuntungan juga. Tapi kalau wordnya ditambah, dayanya ditambah itu kemungkinan juga letupannya akan semakin banyak. Kalau persoalannya dana, saya kira Mas Windra bisa menyelesaikan. Itu kan tujuan kita sebenarnya. Ngobrol ini. Dan semoga ini anu ya. Iya loh, kalau urusannya cuma dana itu sebetulnya pemerintah mau pemerintah daerah kayak mau pemerintah pusat. Kecil, Bro. Kecil. Kita punya. Persoalan terbesarnya itu kan aktor-aktor seperti Anda ini. Kalau nggak ada yang persoalan atau proses perjuangannya tadi dari mulai 2 orang. Itu kan yang mahal sebetulnya. Di sektor kebudayaan kalau ngomongin aksara Jawa atau kesusastraan Jawa subjeknya banyak, duitnya sing sithik. Banyak sehingga sekali. Kalau ada intervensi keuangan sebetulnya itu nggak terlalu, itu implikasinya besar, tapi sebenarnya uangnya itu mudah bagi mereka. Mudah. Karena yang berat itu sebetulnya mencari sosok-sosok seperti Mas Paksi dan prosesnya bikin kurikulum, kesabarannya untuk tadi itu dari mulai membuka yang daftar wong loro kayak gitu kan. Karena kalau tidak disuntik dana ya kami bergerak komunitas independen gini ya ngarep ke nek bensin entek ya wis. Dan nggak bisa di itu tadi di scale up. Iya betul, kan? Betul sekali. Iya, padahal kita butuh itu. Iya. Nah itu jadi bantulah kami. Nggak usah ngomong gitu. Insya Allah ketika ini tayang ya, saya kira beliau-beliau yang ada di Jogja dan di Jakarta langsung menelpon Mas Paksi. Kami tuh ngelakoni dengan tombok aja konsisten. Apalagi kalau disuntik. Mas Paksi, matur nuwun sangat. Sami-sami. Dan saya sangat mengapresiasi kerja Anda dengan rekan-rekan ya. Semoga ini lestari dan jangan lupa pemerintah, saya tidak perlu mengulang lagi. Sampai ketemu dengan tamu kami selanjutnya.